para petugas manakib dan yang menjadi MC pada saat ini yang memfasilitasi kita semua dalam manakib online internasional, wabil khusus Bunda Kayakusmono beserta jajarannya, senantiasa Allah bahagiakan mereka. Allah berikan kemudahan, kemurahan dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Pemangku manakib Bunda Haja Ainitsmah berserta keluarga besarnya, apapun segala niat hajatnya, permohonannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan keistiqomahan semua keluarganya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para kiai, para asatidz-asatizah, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 4 Jumadil Ula. Berganti lagi dalam tabaruk kita Fadailus Suhur. Maka di bulan ini Al-Faslul Khamisu fi Syahri Jumadil Ula, pasal kelima dalam bulan Jumadil Ula di Ramadan yang ke-9. Walihaja syahri asratu ahrufin. Jadi pada bulan ini ada 10 huruf. Huruf apa saja pada bulan ini? Pertama adalah huruf jim dengan makna al-jihad. Berperang, melawan. Melawan apa saja? Baik yang secara syariat maupun yang secara hakikat. Yang kedua adalah huruf mim dengan makna maghfirah. Yang ketiga adalah huruf alif dengan makna al-ihsan, yaitu alif yang pertama. Dan huruf yang ketiga adalah huruf dal, bermakna dengan ad-din, agama. Huruf yang kelima adalah alif yang kedua tentang al-ikhlas. Dan huruf yang keenam adalah huruf lam, bernama lauf, lembaran. Huruf yang ketujuh adalah huruf alif, ketiga yaitu bermakna al-istiqamah. Huruf ke-8 adalah huruf waw, bermakna dengan wujud. Huruf ke-9 adalah huruf lam, bermakna dengan al-lub, yaitu esensi inti. Dan 10 adalah al-yaumiyah, huruf ya. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam huruf yang pertama, di dalam bulan Jumadil Ula, berbicara tentang al-jihad. Jihad di sini dikatakan oleh pengersa Abah iladini hak, yaitu adu'a'u iladini hak, mengajak kepada agama Allah yang hak. Apa saja mengajak agama Allah yang hak? Seperti yang disampaikan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jihadul kabir wasogir wadoif wal umroh. Dikatakan bahwasanya jihadnya orang besar, orang kecil, orang lemah, dan wanita adalah ibadah haji dan umroh. Jadi dikatakan al-haju wal umroh itu untuk wanita. Para wanita itu untuk jihad di lapangan memang ada, tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang akan kami terangkan di sini, bagaimana jihadnya seseorang untuk penuntut ilmu. Karena sesuatu itu Rasulullah akan menyampaikan bagaimana keadaan orang tersebut di kala berjihad. Pernah ada seorang pemuda, ya Rasulullah, aku akan berjihad. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, apakah kamu masih punya orang tua? Saya masih punya ya Rasulullah. Maka kau berjihad untuk namanya orang tua. Jadi Rasulullah pun melihat seperti itu. Begitu pula bangsa guru kita, bangsa Aba Aus. Berjihad di jalan apapun, dimanapun. Sesuai dengan kemampuan diri kita. Sesuai dengan kemampuan yang apa dimiliki oleh diri kita semua. Contoh dalam mangkobah yang kita bacakan sekarang,
bagaimana jihadnya Syekh Ahmad Kanji untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena cintanya, mahabbahnya pada Syekh Abdul Qadir, dia menuntut ilmu. Maka dia diberikan mahkota merah dan sorban hijau. Pemberian dari guru agung, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasallahu Sirah. Ini menandakan apapun kegiatan kita yang tujuannya untuk melawan hawa nafsu kita, tujuannya untuk kebaikan, baik secara syar'i maupun secara hakiki, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan Imam Syafi'i rahimahullah yang dikatakan Syekh Muhammad Al-Idris, yang memang ketika dia sedang mengaji di hadapan gurunya, gurunya mengatakan Imam Syafi'i diperintahkan oleh gurunya untuk menuntut ilmu. Wahai Muhammad, karena beliau namanya Muhammad Idris, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi. Kalau dulu guru kita berguru ke Cintawana, sampai kemana-mana. Sampai gurunya kehabisan ilmunya untuk menuntut ilmu lagi. Maka beliau menuntut ilmu kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arif. Tetapi gurunya di Mekah kepada Syekh Muhammad Idris atau Imam Syafi'i mengatakan, engkau menuntut ilmu lagi ke Mekah. Karena sesungguhnya ilmuku sudah habis. Semuanya sudah kuajarkan padamu ya Syafi'i. Karena takzimnya kepada gurunya, maka Imam Syafi'i melaksanakan perintah gurunya. Dan dia berpamitan kepada siapa? Kepada ibunya. Apakah ibunya melarang Imam Syafi'i? Tidak. Imam Syafi'i berkata kepada ibu, ibu, saya akan menuntut ilmu, belajar ilmu di Mekah. Apa kata ibunya? Bahasa yang luar biasa. Pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Kita akan bertemu nanti di akhirat. Perkataan yang kita bertemu nanti di akhirat. Itu adalah perkataan orang-orang yang hak. Perkataan orang-orang yang benar. Pasti mereka akan ketemu di akhirat. Maka dari perkataan itu menjadi pedoman Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Maka dia berguru kepada Imam Malik. Dan tak butuh waktu lama, ilmu Imam Malik diserap olehnya. Ilmu yang diajarkan Imam Malik sehingga semua orang terkagum-kagum dibuatnya. Sehingga kalau bahasanya sekarang jadi asdos, asisten dosen. Maka Imam Malik menjadikan Imam Syafi'i sebagai asisten dosennya, menjadi guru di sana. Maka banyak berguru kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sebelumnya menimba ilmu ke Irak, menimba ilmu di sana. Juga mengambil ilmu daripada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Meski beliau sudah menyerap ilmu yang di Irak dari Imam Abu Hanifah, tapi masih berguru lagi kepada muridnya, yaitu Imam Malik. Maka setelah menyerap semua ilmu yang kitabnya kita sering mendengar Al-Muwatta. Al-Muwatta itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Itu beliau mengajarkan murid-murid yang lain. Apa ya yang luar biasa dari situ? Ternyata murid-murid Imam Syafi'i itu adalah guru-guru besar. Bukan guru-guru kecil lagi. Tapi guru-guru yang besar. Yang namanya sudah hebat dalam keilmuannya. Sudah mumpuni dalam keilmuannya. Maka murid-murid itu tersebar termasuk ada yang di Madinah. Ada yang di Mekah dan di mana-mana. Dan termasuk kita di sini, itulah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ternyata dikala murid-muridnya mengajar, pasti akan dikatakan, Qala Asyikh
Syafi'i rahimahumullah atau qala Imam Syafi'i bin Idris rahimahumullah. Di sini setiap murid-murid yang mengajar mengatakan qala dari Muhammad Idris dari Imam Syafi'i. Ketika itu ibunya sedang ibadah haji ke Mekah, mendengar kok ada guru di sana mengatakan bahwasannya dia berkata dari gurunya yaitu Imam Syafi'i. Maka itu ditanya oleh ibunya, ya Syekh, siapa yang kau katakan tadi? Muhammad bin Idris. Oh, itu adalah guruku. Karena aku berguru kepada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i pada waktu itu usia baru 16 tahun. Tidak balak, tidak besar kayak kita. Dia 16 tahun, tapi sudah menjadi guru-guru para masyayikh. Maka ibunya berkata, itu anakku, Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris. Maka takzimnya seorang murid kepada ibu daripada gurunya, maka dia nyamperin dan namanya uh, bersilaturahim, merasa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Begitu pula kita kepada guru kita, merendahkan diri kita. Bukan merendahkan diri kita itu merasa kita itu rendah, tapi betul-betul kita menghadap orang-orang yang mempunyai kemuliaan yang lebih Allah berikan kepada. Ini adalah jihad juga. Karena apa? Bagaimana menekan hawa nafsu, keegoan diri kita. Dan pada saat itu akhirnya muridnya itu mengatakan kepada Imam Syafi'i, ya Syekh, aku bertemu dengan namanya orang tuamu dikala aku mengajar. Dan dia berpesan kepadaku bahwasannya kalau sudah cukup ilmunya untuk pulang ke rumah. Akhirnya Imam Syafi'i pulang ke kediamannya. Dan dia diberikan hadiah 200 onta. 200 onta kalau sekarang itu sama juga satu mobil mobil yang ukurannya Pajero. Karena satu onta itu berkisar antara 200 jutaan. Kalau bahasa saya ya nggak Pajero-Pajero Avanza lah. Itu diberikan 200 onta dan isinya. Maka diutus muridnya dahulu untuk menemui ibunya. Apa yang dikatakan ibunya? Apakah dia senang menerima namanya 200 onta berisi dengan namanya harta? Apa yang dia bilang? Aku tidak butuhkan harta ini. Aku tidak butuhkan onta-onta ini. Yang aku butuhkan, ya Syafi'i, agar engkau bisa mengajar kepada orang lain, bisa namanya menerima ilmu yang dari Allah, agar engkau tebarkan ilmu-ilmu tersebut. Maka ini adalah suatu kemuliaan. Bahwasannya, cobalah kita sendiri saja. Senang luar biasa kalau kita punya anak seperti Imam Syafi'i. Yang memang kita tahu di kandungannya saja selama 4 tahun. Bayangkan, 4 tahun lamanya Imam Syafi'i dikandung oleh ibunya. Menjadi manusia yang luar biasa, 7 tahun saja sudah hafal namanya Al-Quran. Apalagi kita jauh, sangat jauh. Guru kita pada sahabat Aus, bagaimana dilahirkan tanpa nifas ibunya. Dan juga menuntut ilmu dan keluar biasa. Kapan lagi, kemana lagi kalau kita tidak menuntut ilmu kepada beliau. Tapi perkataan ibunya ini luar biasa untuk Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menangis karena itu. Ternyata ibuku bukan butuh dengan harta dunia. Ibuku butuh aku menuntut ilmu agar kelak bertemu dengannya di akhirat. Dan kita pun seperti itu harusnya. Bahwasannya apa yang kita lakukan, apa yang kita sebarkan, apa yang kita keluarkan, semuanya hanya dari Allah, hanya dari guru kita. Tidak menisbatkan apa-apa. Karena apa? Semua itu kita jalani bersamaan apapun yang kita lakukan, zikir kita adalah istighfar. Apapun yang kita lakukan adalah bagaimana kita menggali supaya meredakan hawa nafsu kita agar turun kepada hawa nafsu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
pelajaran dari Imam Syafi'i ini adalah luar biasa. Seorang anak yang soleh, keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memberikan kecerahan kepada kita semua, agar kita bisa namanya mawas diri, berjihad di jalan Allah, dimanapun, kapanpun kita berada. Begitupun kita berkumpul di tempat ini, tiada lain dan tiada bukan, kita berjihad kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini adalah bagaimana kita melihat pribadi kaya jiwa, layaknya seorang raja. Bagaimana jiwa kita menjadi orang yang senantiasa kecil di hadapan Allah dan menjadi raja namanya di dalam hati kita. Maka suatu kali Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang banyaknya harta berarti kaya?" Maka Abu Dzar menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, kalau orang banyak harta itu pasti kaya." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta berarti fakir?" Maka Abu Dzar menjawab, "Benar, wahai Rasulullah. Karena melihat dari kacamata syariat, bila seseorang punya kekayaan yang berlebih, maka dikatakan orang kaya, miliuner atau jutawan pada waktu tahun 80 jutawan, sekarang miliuner atau bilioner sekarang ini. Dan dikatakan kalau orang yang sedikit harta, maka apakah dikatakan fakir? Benar. Itu menurut pandangan syariat. Benar wahai Rasulullah, kata Abu Jar Al-Ghifari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal gina ginal qalbi wal fakru fakrul qalbi. Sesungguhnya kaya yang sejati adalah kaya hati. Dan fakir yang sebenarnya adalah fakirnya hati. Maka ini kembali kepada nafs kita, kepada jiwa kita, kepada kalbu kita. Bagaimana manusia itu kaya dengan ilmunya. Miskin, merasa miskin di hadapan Allah walaupun punya kekayaan secara lahiriah di hadapan. Maka dalam versi lain baginda Nabi mengatakan, "Laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina ginan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan sejati adalah kaya jiwa. Maka kini kita dilatih untuk jihad. Supaya apa? Hati ini kaya. Hati ini luar biasa. Kapanpun, dimanapun, kita bisa berzikir kepada Allah. Itulah kekayaan yang sejati. Tidak pandang di mana, kapanpun berada, kita selalu bersama yang maha kaya. Yang bisa mengantarkan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jihad ini adalah bagian daripada perjalanan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik secara syariat, baik secara hakikat, tujuannya kita pasti kembali kepada Allah dan bersama dengan Allah, disamakan dengan orang-orang yang bersama dengan Allah dengan panggilan Guru Agung Aba Aus. Al-Fatihah. Allah. Amin. Ya kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.